Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, kembali lagi dengan Bapak. Pada kali ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi kelas 9 pada bab kelima, yaitu dengan materi yang berjudul Meraih Derajat Mulia dengan Ilmu. Dalam Islam, ilmu pengetahuan menempati posisi yang sangat mulia, bahkan yang paling utama setelah akhlakul karimah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang tidak lain berisi perintah untuk membaca. Bahkan dalam surat tersebut, perintah membaca diulang hingga 2 kali sebagai bentuk perhatian yang sangat ditekankan. Perintah untuk membaca ini mengisyaratkan kepada ilmu pengetahuan, sebab dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu. Islam adalah agama yang dibangun atas fondasi ilmu pengetahuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dari segala aspeknya, mulai dari ibadah hingga muamalah, tidak dapat diakses dan dipahami dengan baik jika tanpa melalui ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar sehingga ibadah kita menjadi sah dan diterima, harus berdasarkan ilmu. Untuk mengetahui bagaimana konsep muamalah di dalam Islam sehingga kita bisa membangun pergaulan sosial yang baik dan harmonis antar sesama manusia, itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah maka ilmu pengetahuan itu sangat penting dan menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperingatkan umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu, bahkan mewajibkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Anas bin Malik, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu adalah simbol kesempurnaan manusia, atau biasa yang disebut dengan insan kamil, yang dengannya tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lain. Sebab dengan ilmu, manusia berbeda dari hewan dan makhluk lainnya. Jika hewan melakukan sesuatu tanpa harus berpikir dan tak berdasarkan pada ilmu, maka bagi manusia ketika melakukan sesuatu itu harus berdasarkan pada ilmu, agar segala perbuatannya menjadi terukur dan terarah, serta tetap di dalam koridor aturan etika dan moral. Sebagai sesuatu yang bernilai mulia, tentu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sangat membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, bahkan membutuhkan pengorbanan dengan mengerahkan tenaga, harta, dan waktu. Dalam salah satu puisinya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, isbir ala marril jaffa min muallim fa inna rasubal ilmi fi nafarati, yang artinya bersabarlah atas kerasnya didikan seseorang guru, karena kokohnya ilmu pengetahuan ada di dalam pedihnya pengorbanan. Menuntut adanya pengamalan dan pemanfaatan. Ilmu ada dua, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memancar dari dalam hati dengan disertai rasa takut atau khusyuk kepada Allah, serta diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan dikawal oleh akhlak mulia selaras dengan nilai-nilai etika
dan moralitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi sebaliknya, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pemiliknya semakin jauh dari Allah dan membuat semakin tidak baik. Betapa banyak para koruptor, pencuri uang rakyat yang merupakan tokoh dengan ilmu dan kecerdasan yang tinggi. Akan tetapi sungguh ilmu yang dimilikinya tidak menjadikannya lebih baik. Alih-alih menjadi lebih baik, justru ilmu mereka telah menunjukkan kepada perbuatan curang dan merugikan orang lain. Nah, kecerdasan yang hanya digunakan untuk mencuri uang rakyat, nah itulah ilmu yang tidak bermanfaat, yang harus selalu menjadi perhatian kita di dalam menuntut ilmu agar terhindar darinya. Adapun ilmu yang bermanfaat akan menjadi penolong bagi pemiliknya dan menjadi investasi tabungan akhirat yang tak pernah putus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 amal. Yang pertama adalah sedekah jariah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari penting dan mulianya nilai ilmu pengetahuan, maka jika kita membuka lebar sejarah tokoh dan ulama Islam, niscaya kita akan menemukan bagaimana cara ulama dahulu sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Mereka berani mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi menempuh suatu jalan menuju ilmu pengetahuan. Alkisah ada sahabat, yaitu bernama Abdullah ibnu Abbas, biasa dipanggil Ibnu Abbas. Ya, dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibnu Abbas adalah putra Abbas, saudara Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Dalam kesehariannya, Abu Abbas dikenal sebagai sosok yang menggemari ilmu. Sosok yang menggemari ilmu pengetahuan, ia berani bersusah payah untuk mencari ilmu. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas mengajak seorang sahabat Ansor untuk mencari ilmu sekaligus melacak hadis-hadis Rasulullah yang belum dicatat olehnya, namun sahabat Ansor tersebut menolak ajakannya. Tak putus asa, Ibnu Abbas pun berangkat seorang diri keliling ke rumah para sahabat yang masih hidup kala itu untuk menuntut ilmu, menggali informasi dan melacak hadis-hadis Nabi yang belum masuk dalam catatannya. Dalam hidupnya, Ibnu Abbas memang termasuk di antara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena memang kegigihannya dan ketekunannya di dalam melacak dan mengumpulkan hadis. Nah, suatu saat ia mendengar kabar bahwa ada seorang sahabat yang memiliki sejumlah hadis yang belum pernah ia catat. Ia pun berangkat untuk menemui sahabat tersebut. Sesampainya di depan rumah, ia mengetahui bahwa sahabat itu sedang tidur. Maka tanpa berpikir panjang, ia menggelar kain di lantai depan pintu rumah dan menjadikan beberapa helai pakaiannya sebagai bantal. Tak heran, di dalam posisi seperti itu tubuhnya menjadi kotor karena hembusan dari debu dan pasir. Dengan sabar dan penuh ketelatenan, ia menunggu sahabat yang sedang tidur. Nah, setelah sahabat itu bangun, ia keluar dari kamarnya dan alangkah terkejutnya setelah melihat Ibnu Abbas berada di lantai depan pintu rumahnya. Ia pun berkata, "Wahai putra paman Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau sampai berbuat seperti ini? Engkau bisa langsung memanggil saja atau mengirim utusan kepadaku. Niscaya aku yang akan datang kepadamu. Tidak, aku yang lebih pantas datang kepadamu.
Jawab Ibnu Abbas dengan lugas tanpa ragu-ragu. Setelah kemudian ia menanyakan beberapa hadis kepada sahabat tersebut, nah inilah potret sosok seorang sahabat yang memiliki integritas kesabaran yang tinggi di dalam mencari ilmu. Meski pada awalnya ia harus menerima penolakan seorang sahabat Ansor atas ajakannya, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi dirinya untuk tetap belajar dan mencari ilmu dari para sahabat yang lain. Tak heran jika para sahabat pada masanya banyak yang bersaksi tentang keluasan pengetahuan Ibnu Abbas. Sebagian ada yang menjulukinya dengan julukan Turjumah Al-Quran sebagai representasi bahwa ia adalah penafsir Quran terbaik pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ada pula yang menjulukinya Hibr al-Ummah atau tintanya umat Islam sebagai julukan bahwa ia banyak mencatat dan meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Itulah tadi, mudah-mudahan kisah tadi menjadikan motivasi buat anak-anakku yang telah dijelaskan bahwa ilmu di dalam Islam menuntut adanya pengamalan dan pemanfaatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu harus bisa membawa pemiliknya menjadi lebih baik dan bisa memberikan manfaat serta pengaruh positif di dalam kehidupan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan membawa pemiliknya kepada jalan kebaikan, mendekatkannya kepada Allah serta menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu seperti inilah yang dikehendaki dalam Islam agar dicari dan dimiliki oleh pemeluknya. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan memberikan pengaruh positif kepada pemiliknya. Ia justru menjerumuskan pemiliknya kepada jurang kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendekatkan kepada Allah, namun justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Nah, dalam Islam, ilmu yang tidak bermanfaat itu diibaratkan sebuah pohon mati yang tidak berbuah dan tidak ada manfaatnya. Nah, pohon itu hanya mengotori karena pada akhirnya akan menjadi sampah. Pepatah Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samar wal amalu bila ilmin kakolamin bila hibrin, yang artinya ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tak berbuah. Amal yang tidak berdasarkan ilmu ibarat pena yang tidak ada tintanya. Baik, beberapa adab dan etika seseorang pelajar agar ilmu yang didapatkannya menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu yang pertama adalah harus ada niat belajar tulus karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 1-10 berisi nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedikit mengabaikan seorang tunanetra yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Padahal si tunanetra tersebut ingin belajar agama lebih dalam dan ingin menjadi lebih baik. Quran surat Abasa ayat 1-10 itu berisi pesan. Yang pertama, hendaknya menerima siapapun yang membutuhkan bantuan kita, ya lebih-lebih ketika ada orang yang datang untuk belajar dan ingin menjadi lebih baik. Kemudian tidak pandang bulu di dalam memberikan pelayanan kepada siapapun, bahkan hendaknya mendahulukan sesama muslim yang betul-betul ingin belajar dan ingin menjadi lebih baik. Bersikap ikhlas dan tulus saat membimbing dan mendidik umat. Dahulukan yang berbaik sangka atau yang disebut husnudon kepada siapapun itu, lebih-lebih kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya yang ketiga adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu berisi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini pula mengandung pesan
kepedulian dan kedisiplinan di dalam pergaulan. Peduli artinya adalah peka dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain, lebih-lebih kepada orang yang membutuhkannya. Sedangkan kedisiplinan adalah bagaimana mematuhi aturan, etika, dan tata krama di dalam pergaulan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita menjadi insan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.